Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di wilayah Kalijambi dalam program Telusur Desa. Coba kita akan lewati Asosiasi Mebel Indonesia di Kalijambi yang dulu sempat diresmikan Bapak Presiden Bapak Jokowi. Nah, di kawasan Kalijambi memang kawasan mebel dan juga perkampungan. Di sini ada Perum GSA ya, Perum GSA. Ini perumahan subsidi Perum GSA. Di kawasan Kalijambi banyak industri yang mulai hadir di Kalijambi ya, yang bermanfaat membuka lapangan kerja bagi para lulusan SMK, SMA yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Ini juga kawasan pabrik ya, luar biasa. Jadi di Kalijambi memang banyak kawasan pabrik di sekitarnya, sehingga investasi di Kalijambi inilah yang membuat masyarakat bisa bergerak. Tetapi juga ketika kebijakan pemerintah yang bersifat krisis misalnya, atau kebijakan yang kurang menguntungkan, atau mungkin situasi ekonomi yang kurang menguntungkan berdampak kepada usaha. Disinilah Anda masuk di kawasan industri Asmindo. Ya, kawasan ini sebenarnya dibuka untuk komunitas mebel yang ada di Kalijambi, karena mayoritas Kalijambi itu industrinya mebel, entah itu mebel lokal atau mebel yang ekspor. Nah, inilah kawasan yang luas yang sempat diresmikan pemerintah Bapak Jokowi ya, Asmindo, Asosiasi Mebel Indonesia. Nah, inilah kebetulan hari ini Minggu ya, Minggu kemungkinan banyak yang tutup. Ini bahan bakunya ya. Baik, kawasan ini luar biasa luas. Jadi disentralkan di wilayah ini sehingga pergerakan ekonomi pun muncul. Nah, mebel-mebel yang besar ini kawasan Asmindo ya, Asosiasi Mebel Indonesia yang ada di wilayah Kalijambi. Jalannya lebar, luas, dan luar biasa. Kawasan Asmindo. Di sini kawasannya luar biasa, kiri jalan, kanan jalan. Kebetulan ini Minggu jadi lengang. Ya, lengang maksudnya tidak ada aktivitas pekerjaan karena sebagian meliburkan karyawannya di hari Minggu. Ini salah satu beberapa produk ya. Salah satu materi bahan yang dibuat. Luar biasa, kayu-kayu ya. Ini yang ada di kawasan Asmindo. Lihatnya hasil produknya ditumpuk di luar ya. Kawasan Asmindo sangat luar biasa. Ini beberapa tumpukan produk kayu. Ini produk kayu yang ada di Asmindo. Inilah kawasan Asmindo ya. Nah, masih ada beberapa lahan kosong yang siap dibangun. Nah, kawasan ini sebenarnya tersentral, terpadu. Nah, ini beberapa produknya yang dibuat ya, tersentral dan terpadu. Kenapa tersentral terpadu ya? Sehingga tidak ada persoalan lingkungan, sehingga semuanya khusus kepada usaha industri yang berkaitan dengan kayu. Sehingga bisa dikatakan kawasan ini mengumpul jadi satu tatanan industri yang luar biasa. Harapan kita bisa meningkatkan ya
ekonomi kreatif, meningkatkan ekonomi produktif, sehingga bisa menampung beberapa karyawan yang ada di Kali Jambe dan sekitarnya. Ya, inilah. Ini CV Nuansa Kayu ya. Ini kawasan ya, ini di PT Jia Yiyuan Furniture, pabrik manufaktur ya, Jia Yiyuan, PT Jia Yiyuan Furniture ya. Baik, kita langsung karena memang ini harinya hari libur ya, hari Minggu. Cuman kita cek lokasi kawasan saja. Kawasan yang ada di Kali Jambe inilah Asmindo yang ada di Kali Jambe, yang sempat waktu itu fenomenal ya, fenomenal. Dan sebagian lahannya masih kosong ya, belum dibeli ya mungkin, atau belum dimaksimalkan. Sebenarnya masih banyak potensi hari ini. Nah, lahan-lahan kosong. Sehingga kalau kawasan industri, membangun industri pun tidak ada persoalan lingkungan. Kalau kawasannya tidak menyatu ya bisa menjadi polusi lingkungan atau hal-hal terkait begitu. Baik, itu kawan situasi dengan Asmindo yang ada di Kali Jambe. Kawasan yang luar biasa, banyak pabrik-pabrik yang luar biasa juga. Semoga ini ke depan terus bergerak. Biarpun situasinya saat ini konon akan krisis ya, tapi oke lah, semuanya biar berjalan apa adanya. Pengusaha ditantang untuk membuat kreativitas sehingga usaha jalan. Baik, kita keluar dari Asmindo. Nah, kita masuk di wilayah Kali Jambe. Baik, ini masuk di wilayah Kali Jambe. Banyak usaha mebel di sekitar kita. Ada toko-toko kayu yang ada di Kali Jambe. Nah, ini toko-toko kayu ini ada di wilayah Kali Jambe, sehingga toko-toko kayu ini menyediakan pada para pengrajin mebel ya, sehingga dia beli dari apa istilahnya, dari pengepul di hutan atau mungkin di kayu-kayu desa ya, kayu-kayu kebun ya. Kemudian dibuat mebel kayak begini. Ini beberapa produk mebel atau toko mebel yang membedah dengan kayu tadi. Maka dikatakan bahwa Kali Jambe memang sentral mebel. Kita akan lihat, tengok dulu ada pasar mebel dari Kali Jambe, tapi kurang maksimal kita lihat. Baik, ini di kawasan Kali Jambe. Kita akan mencoba menelusuri inilah sumber rezeki mebel. Ini juga mebel yang paling besar lah yang ada di Kali Jambe. Ya. Di sepanjang Kali Jambe hampir ya 60% warganya bergerak di bidang perkayuan atau mebel.
pasar mereka kadang pasar yang sifatnya lokal di Jawa Tengah. Nah, ini juga mebel, pembuatan kursi. Inilah mobil yang sedang mengangkut ya. Mebelnya ini, mebel yang mau diangkut ya. Baik, inilah sentra mebel yang ada di Kalijambe ya. Sentral mebel di Kalijambe. Lihat sepanjang jalan ini banyak mebel-mebel yang hadir. Lihat ini sepanjang jalan. Kayu sepanjang jalan. Oke, inilah kawasan mebel yang ada di Kalijambe. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Semoga hari ini menjadi hari kebaikan dan keberkahan bagi kita. Kita melongok kampung mebel. Ini juga mebel. Nah, kita melongok di kampung mebel yang ada di Kalijambe. Nah, itu. Hampir di pinggir ini Bandengan Hood. Ini juga mebel. Cuman kali ini dominan Jeparanan ya. Dominan Jeparanan. Ini sepanjang jalan ini ada kursi, ada almari. Nah, sangat luar biasa ini. Semoga pasca pandemi, semoga krisis finansial tidak akan terjadi yang kadang memporak-porandakan industri yang ada di Kalijambe. Baik. Pasar mebel yang ada di Kalijambe sebenarnya, tetapi pasar ini sudah mulai tutup ya. Dulu pasar mebel ini dibuat zamannya Pak Haji Untung Wiono. Pasar mebel yang ada di Kalijambe ini harapannya dulu menjadi transaksional mebel. Jadi beberapa pengrajin dibuat pasar di sini, harapannya bisa laku keras. Tapi mungkin banyak kesulitan dan kendala sehingga toko mebel atau pasar mebel di Kalijambe ini hampir dikatakan 90% tutup ya, 90% tutup. Semoga ada upaya-upaya khusus dan mungkin bisa dijalin aspirasi masyarakat permebelan di Kalijambe dan sekitarnya, upaya apa dan bagaimana agar bisa eksis. Tapi memang tidak mudah karena ada benang kusut yang harus diurai dari daya beli, dari intervensi pemerintah, dari masukan pihak-pihak terkait. Begitu kawan. Oke. Ini ya, mebelnya sudah tutup ya? Oh, ini belum ya? Oh masih belum, masih sesi ya. Itu yang dibangun apa nanti Pak, ning Godekan itu juga sama atau beda toh Pak? Beda. Oh beda. Ini tempatnya Bu Yayu. Oh gitu. Yayu ini biasanya ruko nomor 2 itu. Oh iya. Yang Dulu kan saya ingat ini, dulu kan diresmikan karo Pak Bupati toh, tapi untuk pasar mebel toh, tapi nggak jalan ya? nggak jalan. Nggak mau dibawa ke sini sulit juga ya? Enggak masalah sulitnya. Apa ya? Pasarnya. Pasarannya apa? Ngeluarin pasaran gitu kan Nggak gampang tuh. daerah sana semua. Oh gitu. Kan kalau dari Solo kan lebih enak langsung ke sana. Langsung sana ya. Orang kiri ya. Oh gitu. Dekat. Dibawa ke sini sulit ya? Mas ini kalau bawa sini lagi bisa, tapi dah sini apa? Nafar sana lagi. Iya. Sini Saya tidak tebang, saya Pak Toto dari saya coba jelajah potensi UMKM. Saya coba liputan potensi UMKM di Sragen yang karena ada beberapa kendala ternyata karena begini Mas, informasi kan tahun ini dan tahun depan itu kan krisis ya. Sehingga beberapa informasi itu termasuk pengrajin mebel itu agak goyah gitu loh. Semuanya ini ya. Bukan termasuk mebel semua. Semua ini nih. Tahun ini terasa ya. Iya. Padahal diduga ngomongnya Bu Menteri sama Pak Wakil Presiden itu tahun depan itu agak parah malahan. Ya semoga itu tidak terjadi.
Tapi kita coba lihat fenomena di lapangan yo abot Mas, pancen rada abot iki. Iya. Soalnya kan apa ya itu namanya? Bahan baku barang naik terus. Naik terus gitu ini, loh. iya. Bahan baku naik, Nah, ndak ora itu Mas ya. gaji nggak naik, Masya Allah. terus apa namanya? Barangnya harganya cuma begitu terus, nggak naik. Nah, itu loh. Tapi tetap bertahan ya. Ya Ini nggak bismillah. bertanya, cuman ini kalau ada pesanan nanti Oh, gitu ya. ada pesanan Dilayani kalau enggak ya sudah ya. Ada, enggak. Iya udah. Makasih Mas. Oh, iya. Sorry saya cuma coba mantau situasi bawah nggak ternyata apa-apa. berat. Halo. Balik, Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik, ternyata juga sulit faktanya. Ya, dipastikan mebel tidak jalan di pasar ini. Ini malah berfungsi sablon. Baik, banyak ekonomi yang berteriak dan menjerit, itulah situasinya dan faktanya yang ada di Kali Jambe dan sekitarnya. Tapi tadi kita mencoba menggali potensi. Ternyata memang dampak ekonomi dihajar oleh krisis pasca pandemi ternyata belum 100% pulih. Masyarakat di bawah terus berjuang dan berjuang. Yang penting bisa makan, minum dan bertahan saja. Semoga ekonomi ini cepat pulih. Harus berusaha maksimal. Baik itu kawanku, faktanya seperti itu. Jadi mau dan tidak mau, faktanya sulit atau tidak sulit, masyarakat menghadapi ini. Geliat ekonomi yang benar-benar membuat seseorang terpuruk, membuat seseorang harus bertahan dalam kondisi apapun. Geliat ekonomi yang luar biasa. Oke, sementara begitu dulu kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita terus bersama. Masih dalam bingkai Sukamto Sastro di Menjol Channel, dalam potensi di kota serta desa, ya, dalam program Telusur Desa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Aku karo ngevlog ya.